Saya ulang nih Bu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin Sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Ibu-ibu jamaah pengajian Putri Masjid At-Taqwa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita panjatkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang sore hari ini atas limpahan rahmat dan nikmatnya kita semua bisa hadir di masjid untuk melaksanakan aktivitas rutin mingguan kita, yakni kajian Jumat sore ibu-ibu jamaah Masjid At-Taqwa. Kita mohon pada Allah Subhanahu wa taala semoga pertemuan kita di sore hari ini dicatat oleh Allah sebagai amal ibadah kita. Mudah-mudahan dengan kajian kita ini kita mendapatkan tambahan ilmu, dan mudah-mudahan dengan bertambahnya ilmu itu pada gilirannya juga akan menambah kualitas iman dan amal kita. Amin ya rabbal alamin. Mari kita mulai kajian kita dengan berdoa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilman nafi'a warzuqni fahman wa hukma wa alhiqni bis salihin. Amin. Ibu-ibu, kita masih melanjutkan kajian kita tentang cabang-cabang iman. Yang terakhir kita sudah membicarakan cabang iman yang ke-21, yakni menegakkan sholat, tapi belum selesai. Kita sudah membicarakan bahwa cabang iman yang ke-21 ini sholat dengan dasar-dasarnya, baik itu yang berasal dari Al-Quran maupun dari hadis. Lalu kita juga sudah menunjukkan betapa pentingnya posisi sholat dalam ajaran Islam secara keseluruhan. Lalu kita juga sudah membicarakan mengenai arti penting sholat itu bagi kehidupan kita sebagai seorang Muslim. Namun untuk pembicaraan terakhir itu belum selesai. Jadi saya baru menyebut ada dua hal ya. Yang pertama, arti penting dari sholat bagi kehidupan kita sebagai seorang Muslim itu, yang pertama adalah sholat itu sebagai media penghiburan. Jadi sholat itu merupakan zikir kepada Allah, dan zikir itu sebagaimana yang kita sudah pahami bersama akan bisa membuat hati kita sebagai orang-orang yang beriman itu menjadi tenang. Ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Nah, sehingga mestinya sekali lagi kalau kita itu sholatnya betul begitu, mestinya sholat itu bisa menjadi media bagi kita untuk menjadikan hati kita itu tenang, hati itu tentram. Lalu kemudian yang
sudah kita sebut adalah juga bahwa yang namanya sholat itu bisa menghindarkan kita dari sifat suka berkeluh kesah, ya, dan juga kikir. Ya. Kita itu kan memang oleh Allah diciptakan sebagai manusia itu dengan memiliki sifat negatif, suka keluh kesah, dan juga kikir. Nah, sifat negatif itu bukan kemudian lalu harus dibiarkan saja. Wong memang Allah menciptakan begitu ya biar, tidak begitu ya. Tapi sifat suka berkeluh kesah dan kikir itu mestinya ya dihilangkan karena itu sifat buruk. Ya. Lah di antara obat atau kiat di dalam rangka untuk menghindari atau menghilangkan sifat suka berkeluh kesah dan kikir itu diantaranya juga dengan sholat. Ya. Sholat di situ disebut sebagai sholat yang mudawamah, sholat yang langgeng, sholat yang konsisten. Ya. Itu yang sudah saya sebut. Nah, dalam pertemuan sore ini kita akan melanjutkan, ya, masih berbicara mengenai arti penting sholat itu bagi kehidupan kita. Ya. Yang berikutnya sebagaimana yang Allah sebutkan di dalam surat Al-Baqarah ayat 45 sampai dengan ayat 46 bahwa sholat itu ternyata bisa dijadikan sebagai sarana untuk memohon pertolongan kepada Allah. Ya. Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wasta'inu bis-sabri was-shalah. Kamu mintalah tolong kepada Allah dengan sabar dan dengan sholat. Ya. Jadi di antara media kita atau sarana kita dalam kerangka memohon pertolongan kepada Allah itu, ya, dalam ayat ini disebutkan ada dua cara, dengan sabar, ya, lalu yang kedua dengan sholat. Ya. Nah, yang terkait dengan pembicaraan kita ini fokusnya pada sholatnya itu. Jadi sholat itu ternyata sekali lagi bisa menjadi media bagi kita untuk memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, jadi kalau kita punya hajat apapun, ya, memohonlah kepada Allah, ya, melalui sholat kita itu. Ya. Bahkan malahan ada salah satu sholat yang disunnahkan terkait kita punya, kalau kita punya hajat khusus, ya, yaitu dengan sholat hajat itu. Ya, sholat hajat itu sholat yang sunnah yang dituntunkan kepada kita untuk agar supaya hajat-hajat khusus kita itu dipenuhi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi sebenarnya secara keseluruhan, ya, sholat itu, ya, itu sudah built-in di dalamnya menjadi sarana bagi permohonan pertolongan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Ya, lebih-lebih ketika kita misalnya sholat malam gitu ya, ketika kita memang lalu dengan sholat malam itu tentu saja suasana hati itu berbeda dengan sholat-sholat yang lain ya. Sholat malam itu tentu saja memang karena suasana, ya, dan memang sholat malam itu sendiri disebut dengan sholat tahajud itu karena kesungguhannya itu, ya. Itu lalu kemudian ya memang suasana batin kita dalam kaitannya dengan nyambungnya ke Allah itu
sedemikian rupa kuat ya, sehingga memang ya ketika sholat malam itulah kita memang lalu kemudian memohon ya, kepada Allah ya, merintih kepada Allah ya, untuk supaya hajat-hajat kita itu dipenuhi oleh Allah, dosa-dosa kita diampunkan oleh Allah ya, dan seterusnya dan seterusnya. Nah, tapi rupa-rupanya ya, Allah kemudian mengingatkan dalam ayat berikutnya, wa innaha lakabiratun illa 'alal khashiyin. Ya. Tapi sesungguhnya yang namanya sholat itu ternyata berat ya. Illa 'alal khashiyin, bagi orang-orang, kecuali bagi orang-orang yang khusyuk. Ya. Kecuali bagi orang-orang yang khusyuk. Jadi artinya apa? Ya, sholat itu berat, ya, tapi bagi orang yang khusyuk tidak berat. Ya. Sholat itu berat, bagi orang yang khusyuk ya ringan. Ya. Nah, orang yang khusyuk sendiri siapa ya? Orang yang khusyuk itu sendiri kemudian lalu oleh Allah diberi penjelasan, alladzina yadhunnuna annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilaihi raji'un. Ya. Nah, orang yang khusyuk itu ternyata ya oleh Allah dijelaskan dengan penjelasan, yakni orang-orang yang yakin, meskipun di situ menggunakan kata istilah yadhunnuna ya, tapi dzan di situ bermakna yakin, yang yakin akan bertemu dengan Tuhannya ya. Jadi orang yang khusyuk itu orang yang yakin bertemu dengan Tuhannya. Nah, orang yang yakin bertemu dengan Tuhan ya kan berarti lalu kemudian dia otomatis punya kesadaran untuk mempersiapkan diri ketika nanti bertemu dengan Tuhan itu kayak apa ya, akhirnya dia pasti kemudian lalu menyiapkan bekal untuk bertemu dengan Tuhan itu ya. Nah, karena itulah makanya kemudian lalu sholat itu menjadi tidak berat, sholat itu menjadi ringan, bahkan kemudian menjadi kebutuhan ya. Sebab orang itu kan tidak semuanya yakin kepada pertemuan dengan Allah itu ya. Kalau orang beriman jelas yakinnya ya, dan orang beriman itu ya itu tadi ya, karena dia yakin akan bertemu Allah itu kemudian dia senantiasa mengharap rahmat Allah, yarjuna rahmat Allah ya, dan dia takut dengan siksa Allah. Walladzina hum min 'adzabi rabbihim musyfiqun ya. Itu sifat orang yang beriman itu. Ya, jadi orang beriman itu sekali lagi karena mereka itu yakin akan bertemu dengan Allah ya, dia pasti akan berharap rahmat Allah ya, akan nanti dibalas dengan surga, dihindarkan dari neraka ya. Oleh karena itu orang yang beriman lalu dengan sungguh-sungguh kemudian mengikuti perintah Allah, menjalankan perintah-perintah Allah, menjauhi larangan Allah, termasuk ketika diperintahkan untuk sholat ya sholat ya. Sehingga sholat bagi orang yang beriman yang yakin akan bertemu dengan Allah itu menjadi tidak berat, menjadi ringan ya, menjadi ringan ya. Nah, berbeda dengan orang yang kafir ya. Orang yang kafir itu kan memang tidak percaya dengan pertemuan dengan Allah ya. Dalam surat Yasin itu kan disebutkan ya, yang sering kita baca itu kalau Yasinan itu ya, qala may yuhyil 'idhama wa hiya ramim ya. Lu siapa yang akan membangkitkan tulang belulang yang sudah rusak di kubur itu ya. Jadi ini pandangan orang-orang yang ateis, yang tidak percaya dengan Tuhan, yang menganggap bahwa orang itu kalau sudah mati ya sudah. Rumangsane kalau sudah mati itu jadi
tanah kembali, selesai rumangsane ya. 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 Makanya dia ini menyatakan sebagaimana dikutip dari Al-Qur'an itu qala may yuhyil 'idhama wa hiya ramim, siapa yang bisa membangkitkan tulang belulang yang sudah rusak itu. Ya. Langsung dijawab Allah, qala may yuhyil 'idhama wa hiya ramim. Ya. Ya, yang membangkitkan, ya, yang menghidupkan kembali tulang belulang yang sudah rusak itu ya apa namanya, qul yuhyihal ladzi ansha'aha awwala marrah, ya, katakanlah wahai Muhammad, yang membangkitkan, yang menghidupkan tulang belulang yang sudah rusak itu ya Allah, ya, yang dulu yang menciptakan kamu pertama kali. Wong dulu menciptakan kamu dari tidak ada aja bisa kok, apalagi sekedar membangkitkan dari yang sudah ada. Kira-kira lebih mudah mana antara mencipta yang baru dengan membangkitkan yang sudah ada? Ya, membangkitkan yang sudah ada. Wong menciptakan dari yang tidak ada, Allah kun fayakun jadi, apalagi sekedar membangkitkan kembali. Ya. Nah, sehingga orang-orang yang apa namanya tidak percaya dengan hari berbangkit, ya, tidak percaya nanti kalau di kuburan itu bisa hidup kembali, itu bingung nanti ketika dibangkitkan itu. Ya, makanya dalam surat Yasin juga itu kan ada itu. Wa nufikha fis suri fa idahum min ajdathi ila rabbihim yansilun qalu ya wailana man ba'atha min qadina hadza ma'adur rahman wa sadaqal mursalun. Jadi dalam ayat itu diceritakan orang-orang yang dulunya tidak percaya kalau besok di akhirat itu dibangkitkan, kaget ketika dibangkitkan oleh Allah. Ya. Begitu ada trompet dari malaikat Israfil suruh bangkit, kaget dia ya. Lu siapa ini yang bangkitkan aku dari alam kubur ini ya? Ya, ya, ya. Lalu hadza ma wa'adar rahman wa sadaqal mursalun. Inilah yang dulu dijanjikan oleh Allah lewat para nabi yang menginformasikan bahwa ada hari berbangkit. Ya. Ya, oleh karena itu ya apa namanya, betul-betul kaget ya. Dan sungguh benarlah apa kata para rasul itu yang dulu menginformasikan bahwa ada hari berbangkit itu. Ya. Jadi sekali lagi ya, agak panjang sedikit penjelasannya supaya untuk menjelaskan tadi itu terkait dengan orang yang khusyuk itu ya. Jadi orang yang khusyuk ya, orang yang sholat itu merasa ringan, tidak berat, itu sekali lagi adalah orang yang yakin betul akan pertemuan nanti dengan Allah. Jadi kalau ada orang ya misalnya kok mengaku katanya beriman kepada Allah, beriman kepada hari akhir ya, tapi nyatanya kok sholat aja tidak mau, itu ya perlu dipertanyakan itu keimanannya ya. Perlu dipertanyakan keimanannya baik kepada Allah maupun iman kepada hari akhir. Jadi kalau orang imannya benar kepada Allah, orang imannya benar kepada hari akhir, ya, dia yakin betul nanti akan bertemu Allah di hari akhir itu, ya, pasti orang itu akan beramal dengan baik, mempersiapkan diri bekal ke akhirat dengan sungguh-sungguh. Nah, diantaranya adalah dengan melaksanakan sholat ya secara baik ya. Nah, sekali lagi ya, kalau orang sudah melaksanakan sholat dengan baik ya, sholat yang baik itu sekali lagi bisa menjadi media dalam rangka untuk memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu yang berikutnya, berarti yang keberapa ini? Yang keempat ya berarti ya. Dalam Al-Quran kita juga dapat informasi bahwa pentingnya sholat bagi kehidupan kita ya, sebagai seorang muslim itu adalah bahwa sholat itu oleh Allah dinyatakan bisa mencegah perbuatan keji dan mungkar ya.
Saya kira ini sudah populer kalau ini ya. Innas sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya sholat itu bisa mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Ya. Ini saya kira populer nih ayat ini. Ya. Nah, cuma persoalannya mungkin yang jadi pertanyaan, informasi Al-Quran mengatakan orang itu katanya kalau sholat bisa tercegah dari perbuatan keji dan mungkar. Ya. Tapi si Anu itu kok apa namanya ya sholat ya, tapi kok yo isih ya nah itu, isih suka berbuat keji dan mungkar. Nah itu gimana itu ya? Ya tentu saja kita sebagai orang yang beriman ya kita harus yakin betul ya apa yang difirmankan Allah. Jadi bahwa apa yang Allah katakan dalam Al-Quran bahwa sholat itu bisa mencegah perbuatan keji dan mungkar itu pasti benar ya. Nah kalau ada kasus misalnya orang sudah sholat ya kok ternyata masih ya nah tadi itu kira-kira berarti kesalahan ada di mana itu? Ya kira-kira ya pada yang bersangkutan ya. Artinya perlu dievaluasi betul ya apakah sholatnya itu sudah betul atau belum ya. Jangan-jangan sholatnya itu ya kelihatannya sholat tapi jangan-jangan belum sholat dengan sebaik-baiknya ya sehingga kemudian lalu sholat itu kemudian tidak membawa dampak ya. Sholat itu tidak membawa perubahan bagi dirinya ya. Jadi sekali lagi idealnya sholat itu bisa mencegah dari perbuatan keji dan mungkar ya. Atau mungkin sebaliknya itu. Nah itu nyatanya orang itu nggak sholat tapi malah orangnya baik, nggak pernah ngerasani, nggak pernah memfitnah, nggak pernah mencaci maki, nggak pernah ya. Kan ada yang begitu ya, kadang-kadang orang itu ya. Ya mungkin jawaban yang pas kira-kira mungkin agak guyon itu ya. Nah mestinya ya toh orang yang sholat kok masih ya nah tadi itu ya. Lola ya wong sudah sholat aja masih ya nah itu. Apalagi kalau tidak sholat kira-kira malah tambah ya nabeh itu. Rak genah kabeh tambahan itu ya. Ya tambah parah kira-kira. Sebaliknya ya orang yang tadi misalnya luwung ndak sholat atau belum sholat aja orangnya baik, itu apalagi kalau sholat, wah kira-kira ya mungkin tambah baik lagi begitu ya. Tapi intinya sekali lagi memang secara normatif ya kita harus yakin ya bahwa yang namanya sholat itu bisa mencegah perbuatan keji dan mungkar. Jadi kalau kemudian kita melihat orang atau bahkan diri kita sendiri kok kadang-kadang masih berbuat yang tidak baik tadi itu, ya mari kita refleksi, ya mari kita evaluasi diri kita sendiri, ya apakah kita ini sholatnya sudah betul atau belum, ya. Baik. Nah bapak dan ibu-ibu, bapak-bapak meneh, wah, ya. Ibu-ibu yang saya hormati, ya. Masya Allah ya. Nah, soalnya ngaji saben hari itu bapak dan ibu-ibu ya. Ini ngaji Jumat sore ini gilirannya belum tentu sebulan sekali. Jadi lisannya itu lidahnya itu sering keliru ya. Ibu-ibu yang saya hormati, untuk yang terkait dengan apa namanya, katakanlah signifikansi atau arti penting sholat atau urgensi sholat bagi kehidupan kita yang di dunia, saya kira kita cobakan yang 4 itu ya. Nah sekarang kita beralih kepada bagaimana urgensi sholat atau signifikansi sholat
bagi kehidupan kita nanti kita di akhirat. Ya. Nah, dalam surat Al-Muddatsir ya, ayat ke-40 sampai dengan 43 ya. Al-Muddatsir itu surat yang ke-74. Itu Allah berfirman begini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Fi jannati yatasaalun 'anil mujrimin ma salakakum fi saqar. Qalu lam nakum minal musallin wa lam nakun nut'imul miskin, dan seterusnya, panjang itu ya. Ada beberapa ayat lanjutannya. Ya. Tapi fokus kita di sini ayat yang pertama saja. Deskripsi yang pertama dari rangkaian ayat tadi itu. Jadi nanti orang di surga itu saling bertanya ya. Fi jannati yatasaalun, saling menanyakan ya. Anil mujrimin, tentang orang-orang yang berbuat dosa. Ya. Masalahakum fi saqar. Apa yang menyebabkan engkau itu kok kemudian dadak mampir ke neraka Sakor? Ya. Apa jawabannya? Qalu lam naku minal musallin. Ya, saya itu dadak masuk ke neraka Sakor itu gara-garanya saya itu dulu ketika di dunia lam naku minal musallin. Kami tidak melaksanakan sholat. Ya. Ya. Terusannya panjang, diantaranya yang mungkin juga relevan dengan kita ya. Walam naku nut'imul miskin. Ya. Dulu kami ketika di dunia tidak pernah memberikan makan terhadap fakir miskin. Ya. Nah, ibu-ibu di Masjid At-Taqwa ini alhamdulillah ya sudah punya aktivitas GSR, punya panti asuhan. Mudah-mudahan yang kedua tadi itu terhindar lah ya. Mudah-mudahan termasuk orang-orang yang sudah memikirkan fakir miskin, terutama anak yatim ya. Nah, sekali lagi fokus kita yang pertama ya. Jadi orang yang tidak sholat itu nanti siksanya itu di neraka Sakor. Ya. Nah, berarti kalau sholat ya, berarti insya Allah terhindar dari siksa neraka Sakor ya. Artinya apa? Berarti sholat itu ternyata memiliki fungsi bagi kita untuk bisa menghindarkan kita dari siksa neraka Sakor ya. Ini pentingnya sholat bagi kita di akhirat nanti ya. Sebab sekali lagi kalau tidak sholat, apa siksanya? Neraka Sakor. Neraka itu kan macam-macam ya. Ada neraka Sakor, neraka apalagi? Jahanam, apalagi? Jahim, ya, apalagi? Ya, banyak ya. Nah, lalu yang berikutnya ya karena terhindar dari neraka Sakor ya. Nah, orang yang sholat itu ya akan dijamin oleh Allah ya masuk surga ya. Bahkan malahan ya kalau kita merujuk kepada surat Al-Mu'minun ya. Surat Al-Mu'minun, surat yang ke-23 ya, ayat 1 sampai dengan ke-11 itu yang di bagian akhir itu disebutkan ya bahwa surga yang dijanjikan oleh Allah kepada orang mukmin itu adalah surga Firdaus. Yang meskipun dalam salah satu syair yang kita kenal dengan baik yang sering dinisbahkan kepada Abu Nawas itu rasanya kita ini tidak pantas untuk masuk ke surga Firdaus ya. Itu kan ada tuh ya.
ilahi lasturil firdausi ahla wala aqwa 'alan naril jahimi. Ya Allah, aku ini rasanya tidak pantas untuk masuk surga Firdaus. Tapi aku juga nggak tahan kalau harus masuk neraka jahim. Ya, ya kira-kira itu ya. Yes, masuk surga misalnya orang Firdaus ya orang apa-apa, ning sing penting aja nganti mlebu neraka. Ya. Nah, sementara Allah menjanjikan itu, kalau kita itu beriman, itu kita akan dimasukkan surga oleh Allah. Dan surganya surga Firdaus. Ya. Nanti di rumah dibaca, itu panjang itu ya. Al-Mu'minun 1 sampai dengan 11. Ya. Al-Mu'minun itu sekali lagi surat yang ke-23. Ya. Dari mulai a'udzubillahi minasyaitonir rajim, qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un walladzina hum 'anil lahwi mu'ridun والذين هم للزكاة فاعلون والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم على صلواتهم يحافظون ulaika humul warithun alladzina yarithunal firdausa hum fiha khalidun. Jadi surat Al-Mu'minun ayat 1 sampai dengan ayat ke-13 itu menginformasikan kepada kita mengenai ciri-ciri orang yang beriman. Ya. Ada banyak ciri orang yang beriman disebutkan di situ ya. Dari mulai alladzina hum fi sholatim khasyi'un. Jadi orang yang beriman itu adalah orang yang sholatnya khusyuk. Ya. Nah, khusyuk tadi sudah kita jelaskan kan ya, khusyuk itu adalah orang yang yakin betul akan bertemu dengan Allah itu. Makanya sholatnya sungguh-sungguh. Ya. Sholatnya nggak main-main. Lalu walladzina 'anil lahwi muridun, jadi orang yang meninggalkan perbuatan yang tidak ada gunanya, ya, orang yang menjaga kehormatannya, ya, orang yang membayar zakat, ya, orang yang menjaga amanah, ya, dan orang yang menjaga sholat. Jadi yang menarik di dalam satu rangkaian ayat-ayat mengenai ciri orang yang beriman dalam surat Al-Mu'minun ayat 1 sampai dengan ayat ke-11 itu terkait dengan sholat itu disebut 2 kali. Ya. Jadi yang pertama sholatnya khusyuk dan sholatnya dijaga. Ya. Ya. Jarang itu ya, yang dalam rangkaian ayat-ayat tertentu sholat sampai disebut 2 kali lah. Dalam ayat ini itu ciri orang yang beriman itu ya sholat khusyuk dan menjaga sholat. Sholatnya terjaga berarti. Ya. Kalau dalam ini rangkaian ayat yang ada di kaligrafi mihrab ini bicara ciri orang yang beriman juga. Nah, ciri orang beriman di sini juga sama, disebutkan dengan alladzina yuqimunas shalah. Jadi orang yang mendirikan sholat. Jadi orang mendirikan sholat itu juga sebagai ciri orang yang beriman. Ya. Jadi banyak ya katakanlah istilah yang digunakan oleh Allah terkait dengan ciri orang yang beriman dalam hubungannya dengan sholat itu ya. Yang paling umum yang mendirikan sholat ya. Tapi ada yang sholatnya khusyuk, ada yang sholatnya dijaga, ada yang sholatnya mudawamah, konsisten, ya sama saja ya. Nah, itu semua sekali lagi menjadi ciri orang yang beriman. Dan sekali lagi orang yang beriman itu di akhir ayat tadi itu ya, kemudian Allah menyatakan alladzina yarithunal firdaus. Orang yang beriman itulah ya, yang ciri-cirinya banyak tadi itu merupakan orang-orang yang akan mewarisi surga Firdaus. Hum fiha khalidun, dan mereka
ada di dalamnya selama-lamanya. Semoga ya, kita termasuk ya di dalamnya, termasuk orang-orang yang beriman yang nanti oleh Allah diberi balasan surga Firdaus itu. Ya. Nah, ibu-ibu yang saya hormati ya, jadi dari apa yang sudah kita bicarakan ya dari pertemuan yang sebelum ini dan juga pertemuan kita kali ini itu, ya, kita menjadi paham sekali ya betapa yang namanya sholat itu sangat penting dalam ajaran Islam ya, sampai makanya dijadikan sebagai rukun Islam yang kedua sesudah membaca syahadat. Nah ternyata memang sholat sejauh yang kita dapatkan informasi dari Al-Quran dan Hadis juga penting sekali bagi kehidupan kita, baik itu di dunia maupun di akhirat. Nah oleh karena itulah makanya kemudian pantas ya kalau Allah itu kemudian lalu dalam banyak ayat Al-Quran itu selalu berbicara mengenai sholat ini ya. Ciri orang yang bertakwa adalah sholat, ciri orang yang beriman adalah sholat, itu berkali-kali itu alladzina yuqimunas sholah, alladzina yuqimunas sholah itu berulang kali itu ya, berulang kali ya. Nah demikian pula ya, saking pentingnya sholat itu ya, sampai-sampai Allah itu di samping memerintahkan kita untuk sholat ya. Jadi kita kan jelas ya diperintahkan untuk sholat ya. Aqimis sholat itu berarti kan Allah memerintahkan kita untuk menegakkan sholat. Tapi yang menarik, Allah itu juga memerintahkan kita ya. Allah memerintahkan kita untuk memerintahkan ahli kita supaya sholat. Jadi perintahnya bertingkat-tingkat ya. Jadi perintah kepada kita sendiri, lalu juga memerintahkan kita supaya merintah keluarga kita untuk sholat. Masya Allah itu. Ini sekali lagi juga lagi-lagi menunjukkan betapa pentingnya sholat itu. Ya. Dalam surat Ar-Rahman ya, yang saya kira cukup populer juga ya karena sering kita baca ya. Apa itu biasanya ibu-ibu baca surat Ar-Rahman itu kalau pas saat lagi apa? Acara apa? Acara apa? Mantenan apa? Nikahan ya, acara nikahan ya. Kok Ar-Rahman? Surat Luqman maksud saya, surat Luqman. Luqman itu biasanya kalau apa? Biasanya kalau akikah ya, Di surat Luqman itu ada ayat yang menyatakan begini, wa'mur ahlaka bis-sholati. Kok surat Luqman ya? Bukan surat Luqman ya. Lupa saya. Apa surat Toha ya? Surat 20 itu surat apa? Surat 20. Toha kalau nggak salah ya. Toha ya, surat Toha ya. Oh bukan surat Luqman, maaf, bukan surat Luqman ya, bukan. Jadi Allah mengatakan begini, wa'mur ahlaka bis-sholati wastabir 'alaiha. Ya. Kalau surat Luqman itu perintah Luqman kepada anaknya ya untuk sholat ya. Jadi sebelumnya ada perintah Allah kepada kita supaya memerintahkan keluarga kita. Wa'mur ahlaka bis-sholati wastabir 'alaiha. Perintahkan kepada ahlimu untuk melaksanakan sholat dan untuk bersabar di dalam bersolat. Nah lalu memang kemudian ya ibu-ibu, dalam surat Luqman tadi memang ada ya perintah Luqman kepada anaknya, ya bunayya aqimis shalah, wahai anakku dirikanlah sholat. Itu contoh ya. Jadi sekali lagi Masya Allah ya betapa pentingnya sholat itu. Kita ini sekali lagi di samping diperintahkan untuk sholat itu sendiri, kita juga diperintahkan
untuk memerintah keluarga kita, memerintah anak kita, memerintah istri kita untuk sholat. Dan dalam hadis Nabi, ya, itu malah sampai detail disampaikan, ya, ajari anakmu sholat, perintahkan anakmu sholat, ya, umur 7 tahun. Kalau sampai 10 tahun kok belum mau sholat, kita boleh memukul. Nah, tentu saja mukulnya itu ya bukan mukul kekerasan, ya, bukan mukul untuk mencelakai anak, tapi mukul dalam pengertian untuk mendidik anak supaya tadi itu betul-betul mau melaksanakan sholat tadi. Nah, ini sekali lagi juga menunjukkan betapa pentingnya sholat. Dan yang terakhir, ya, jadi di samping Allah itu memerintahkan sholat, memerintahkan kita untuk memerintah kepada keluarga kita supaya sholat, Allah sendiri itu mengajarkan mengajarkan doa, ya, doa secara khusus, ya, untuk supaya kita ini dijadikan oleh Allah sebagai orang-orang yang mendirikan sholat. Dan ini doanya Nabi Ibrahim ini. Jadi kalau kita berdoa, ini itu berarti sama aja dengan kita mengamalkan doanya Nabi Ibrahim. Doanya Nabi Ibrahim yang dokumentasikan dalam Al-Quran. Apa itu doanya? Ya. Saya yakin ibu mungkin sudah pernah dengar atau bahkan malah sudah mengamalkan itu. Ya. Doa ini tertera dalam surat ke-14 ayat 40, ya. Nanti dibaca di rumah, ya. Surat ke-14 ayat 40. Bagaimana bunyinya? Rabbi ja'alni muqimas salati wa min dzurriyyati Rabbana wa taqabbal du'a. Sudah hafal, Bu? Sudah hafal? Belum, ya. Tolong nanti itu dihafalkan, ya, dihafalkan dan diamalkan. Loh, itu doa yang sangat bagus yang diajarkan Allah langsung dalam Al-Qur'an, ya. Sekali lagi saya ulangi, Rabbi ja'alni muqimas salati wa min dzurriyyati Rabbana wa taqabbal du'a. Rabbi ja'alni, ya Allah, jadikanlah aku, ya, muqimas salati, sebagai orang-orang yang mendirikan sholat. Wa min dzurriyyati, ya Allah, yang Kau jadikan jangan hanya aku saja, wa min dzurriyyati, dan juga semua anak cucuku, semua keturunanku juga mudah-mudahan menjadi orang yang mendirikan sholat. Loh, sampai begitunya itu, ya. Jadi ketika kita berdoa itu untuk kebaikan, terutama sholat, itu jangan hanya berhenti untuk diri kita, tapi sekaligus juga untuk anak cucu kita. Sebab naudzubillah min dzalik, ya, ibu-ibu yang saya hormati, bisa jadi kita ini sudah mendirikan sholat, ya, tapi siapa yang menjamin anak cucu kita, ya? Apakah betul-betul mendirikan sholat atau tidak? Nah, oleh karena itu tidak ada jalan lain kecuali kita itu memang kemudian lalu untuk betul-betul berwasiat kepada anak-anak kita dengan melakukan pendidikan yang baik. Tapi pendidikan saya tidak cukup. Makanya lalu sampai kemudian lalu Allah mengajarkan doa secara khusus agar supaya kita ini dijadikan sebagai orang-orang yang mendirikan sholat, ya, termasuk juga sampai kepada anak keturunan kita juga supaya menjadi orang-orang yang mendirikan sholat. Nah, mudah-mudahan ibu-ibu yang saya hormati dengan memahami arti penting sholat yang seperti itu, ya, mudah-mudahanlah ya kita ini oleh Allah dijadikan sebagai orang yang betul-betul mukmin sejati, yang sekali lagi salah satu cirinya adalah mau menegakkan sholat itu.
Ya. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang oleh Allah diberi kemampuan menegakkan sholat. Ya. Tidak hanya kita, tetapi juga mudah-mudahan sampai dengan anak keturunan kita sampai kapanpun ila yaumil qiyamah, semuanya mudah-mudahan menjadi orang-orang yang menegakkan sholat. Amin ya rabbal alamin. Saya kira cukup ya. Demikian kajian kita sore hari ini. Mari kita akhiri dengan bacaan doa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.